Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan selanjutnya adalah penyempurnaan Sya'ban 30 hari. Halaman 33. Jika hilal tidak terlihat bulan Sya'ban, wajib disempurnakan menjadi 30 hari. Inilah sebab kedua yang menentukan kewajiban berpuasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan yang didasarkan pada perhitungan hilal tidak mungkin lebih dari 30 hari dan tidak mungkin kurang dari 29 hari. Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nahsubu, la naktubu wa la nahsubu. Ash-shahru hakadha wa hakadha, yani marratan 29 wa marratan 30." Sesungguhnya kita adalah umat yang tidak mengenal tulis-menulis dan hitung-menghitung. Ummah ummiyah. Tidak mengenal tulis-menulis, la naktubu. Dan tidak mengenal hitung-menghitung. Wala nahsubu. Satu bulan sejumlah ini dan sejumlah itu. Maksudnya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Hadis ini muttafaq alaih dan lafaz tersebut adalah lafaz Al-Bukhari. Karena umat ini tidak mengenal tulis-menulis dan hitung-menghitung, mereka pun tidak bersandar pada ilmu hisab dalam hal perhitungan bulan. Ya. Jadi satu bulan tidak akan kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari. Jadi jika hilal benar-benar tidak terlihat di padang hari setelah berakhirnya hari ke-29 Sya'ban, ditempuhlah penyempurnaan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30." Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan dan berbukalah mengakhiri Ramadan karena terlihatnya hilal Syawal. Fa in ughmi 'alaikum, jika hilal tertutup, tidak jelas atas kalian, apa yang dilakukan? Kata Nabi SAW, faqduru lahu 30. Tentukanlah untuknya 30 hari. Ini riwayat Muslim. Pada riwayat lain yang merupakan riwayatnya Al-Bukhari, fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurnakanlah jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jelas dalilnya. Masalah pertama terkait dengan ini, hitungan Sya'ban terkait dengan keadaan saat upaya ru'yah. Wajib menyempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari pada dua keadaan. Pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan pengamatan hilal
dengan langit bercuaca cerah tanpa awan dan lainnya yang menghalangi pandangan. Ya. Jika pada keadaan seperti ini hilal tetap tidak terlihat, belum bisa dinyatakan bahwa Ramadan telah masuk dan harus dilakukan penyempurnaan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Pada hari itu, ya, kaum muslimin tidak boleh berpuasa mendahului Ramadan. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Muttafaq alaih. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu, hendaklah ia berpuasa sebagaimana biasa. Pada hadis ini Rasulullah SAW melarang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Berarti jika disempurnakan 30 Sya'ban, tidak boleh berpuasa pada hari itu mendahului Ramadan. Jika berpuasa pada hari itu berarti mendahului Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya. Ya, terlarang pada hadis ini. Begitu pula jika berpuasa pada tanggal 29 Sya'ban. Berpuasa pada tanggal 29 Sya'ban terlarang berdasarkan hadis ini. Ya. Karena jika berpuasa mendahului Ramadan pada tanggal 29 Sya'ban, jika ternyata Sya'ban pada tahun itu digenapkan 30, berarti berpuasa tanggal 29 Sya'ban, berpuasa 2 hari sebelum Ramadan. 2 hari sebelum Ramadan. Jika ternyata Sya'ban pada tahun itu hanya 29 hari, berarti berpuasa pada tanggal 29 Sya'ban adalah berpuasa sehari sebelum Ramadan. Dengan demikian juga tidak boleh berpuasa tanggal 28 Sya'ban mendahului Ramadan. Pada tanggal 28 Sya'ban, karena ada kemungkinan Sya'ban pada tahun itu hanya 29. Jika Sya'ban pada tahun itu hanya 29 hari, ketika berpuasa tanggal 28 Sya'ban berarti berpuasa 2 hari sebelum Ramadan. Jadi kalau sudah tanggal 28 Sya'ban, hentikan puasa. Kecuali seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu, hendaknya ia berpuasa sebagaimana biasa. Ya, ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ya, keterangannya pada catatan kaki. Adapun yang biasa berpuasa sunnah, lalu bertepatan jatuhnya dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, diperbolehkan baginya untuk tetap berpuasa sebagaimana biasa. Demikian pula diperbolehkan bagi yang bermaksud berpuasa wajib seperti qada puasa Ramadan sebelumnya, puasa nazar atau lainnya, lalu bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Puasa sunnah yang biasa ditekuni seseorang, misalnya dia biasa berpuasa Senin Kamis. Memang kebiasaannya rutin puasa Senin Kamis. Kemudian tanggal 28 Sya'bannya jatuh hari Senin misalnya, ya tetap saja berpuasa Senin. Atau tanggal 29 Sya'ban jatuh bertepatan dengan hari Kamis, ya tetap saja berpuasa seperti biasa puasa sunnah hari Kamis. Atau jatuhnya pada tanggal 30 Sya'ban, ya tetap seperti biasa berpuasa ya hari Kamis. Nah, atau biasa selama ini biasa menekuni puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Ya. Jatuh hari berpuasanya pada tanggal 30 Sya'ban misalnya.
ya tetap saja berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban dengan niat puasa Daudnya yang memang biasa dia tekuni. Ini yang dimaksud illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu, hendaklah ia berpuasa sebagaimana biasa. Atau dia punya utang puasa yang harus diqadha. Ya sudah sempit waktunya. Ya. Meskipun jatuhnya tanggal 29, tanggal 30, itu yang hari-hari yang tersisa, tetap saja dia qadha puasanya. Ya. Atau tetap saja dia berpuasa nadar. Ya. Ini perkecualian. Tayyib. Keadaan yang kedua, keadaan pengamatan hilal dengan langit yang tidak bercuaca cerah. Pada saat terjadi mendung. Ya, ghaib. Terjadi mendung dan terdapat awan yang menghalangi pandangan. Atau terdapat gumpalan debu yang berterbangan yang menghalangi pandangan sehingga hilal tidak bisa terlihat. Pada kondisi seperti ini timbul keraguan. Iya kan? Timbul keraguan. Apakah hilal benar-benar telah muncul namun terhalangi ya mendung. yakni pandangan kita terhalangi mendung sehingga kita tidak bisa melihatnya. Padahal sebenarnya muncul. Ataukah sebenarnya hilal memang belum muncul, belum tampak. Yang berarti masih akhir Sya'ban. Ada dua kemungkinan. Kita tidak bisa memastikan ya salah satu dari dua kemungkinan itu karena pandangan kita terhalangi oleh awan. Atau semisalnya disebutkan di sini gumpalan debu misalnya. Nah, kita tidak bisa melihat. Ada kemungkinan hilal di atas sana sudah terlihat, sudah muncul. Tetapi kita tidak bisa melihatnya karena pandangan kita terhalangi oleh awan. Ada kemungkinan memang belum muncul. Iya. Ini yang dikenal dengan istilah Yaum Asyak. Ini yang dikenal dengan istilah Yaum Asyak. Hari yang diragukan. Hari yang diragukan apakah hari itu 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, dikarenakan pandangan kita terhalangi oleh sesuatu ya untuk bisa melihat hilal. Bagaimana hukum yaum asyak, hari yang diragukan? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Yang pertama, pendapat yang terkuat dalam hal ini menyatakan wajib dilakukan penyempurnaan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari dan haram berpuasa dengan niat berhati-hati. Haram berpuasa dengan niat berhati-hati. Ya. Dalilnya adalah hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini telah lewat, fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Jika hilal tertutup tidak jelas atas kalian, tentukanlah untuknya 30 hari. Jelas sekali pada hadis ini. Jika hilal tertutup tidak jelas atas kalian karena dihalangi oleh awan atau semisalnya, perintah Rasulullah SAW adalah tentukanlah untuknya 30 hari. Pada riwayat yang lain, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakanlah jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Yang pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat Al-Bukhari. Begitu pula hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah lewat tadi. Ya, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu, hendaklah ia berpuasa sebagaimana biasa. Muttafaq alaih. Ditambah dengan hadits Ammar bin Yasir. Hadits Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma
yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, "Man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali di sini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, ia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa hukumnya haram. Hadis ini dinyatakan berderajat sahih li ghairi, sahih karena dukungan hadis yang lain oleh Syekh Al-Albani, dan dinyatakan hasan li ghairi, hasan karena dukungan hadis yang lain oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Ya. Keterangan lengkap mengenai hadis ini bisa dilihat pada catatan kaki. Apa yang kita dengar ini, pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya. Dan pendapat ini dirojihkan oleh beberapa imam yang disebutkan di sini, As-Sun'ani, Al-Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullah jami'an. Inilah pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Adapun pendapat yang lain sebutkan di sini, pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat sebaiknya berpuasa pada Yaum Asy-Syak, hari yang diragukan, dengan menganggap hari itu telah masuk Ramadan sebagai upaya kehati-hatian jika hilal Ramadan benar-benar muncul. Pendapat ini lemah, bertentangan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan, hadis Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah, hadis Ammar bin Yasir. Ya, adapun asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa beliau berpuasa pada hari yang diragukan di akhir Sya'ban, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena hal itu semata-mata ijtihad Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk dirinya sendiri agar berhati-hati ya akan masuknya Ramadan. Ya, tetapi itu ijtihad beliau radhiyallahu anhu, ya, tidak bisa diikuti karena itu bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Ya. Berhati-hati, bersikap hati-hati. Berhati-hati dengan cara berpuasa di hari yang diragukan. Itu adalah sikap berhati-hati yang tidak pada tempatnya. Ya. Ini kesimpulannya. Kami sebutkan di sini, selanjutnya hukum yang ada pada semua masalah ini berlaku pula ketika mengakhiri Ramadan. Berlaku pula ketika mengakhiri Ramadan. Apabila hilal Syawal tidak terlihat, wajib menyempurnakan jumlah Ramadan menjadi 30 hari. Ya, jadi di petang hari akhir Ramadan, yaitu 30 Ramadan, nah, di petang hari di tanggal 29 Ramadan, ya, di petang hari tanggal 29 Ramadan dilakukan upaya ru'yah hilal. Nah, jika terlihat hilal berarti esoknya, malam itu sudah malam 1 Syawal, esoknya 1 Syawal, Idul Fitri. Jika tidak terlihat dengan pembahasan yang lewat, apakah cuaca cerah, tidak ada yang menghalangi pandangan, namun memang tidak terlihat, atau tidak terlihat karena awan dan semisalnya,
Ya, berarti kewajiban kaum muslimin adalah menyempurnakan hitungan Ramadan menjadi berapa? 30 Ramadan. Artinya malam itu masih malam 30 Ramadan. Esoknya masih berpuasa. Akhir Ramadan. Ya, seperti itu. Iya. Sudah diterangkan sebelumnya, tidak berlaku dan tidak dianggap dalam hal ini perhitungan hisab. Ya. Tayyib. Berikutnya penjelasan tentang berita ru'yah hilal dari orang yang adil. Berita ru'yah hilal dari orang yang adil. Diterangkan di sini pengertian secara bahasa. Yang dimaksud dengan al-adl secara makna bahasa adalah al-mustaqim. Artinya sesuatu yang lurus. Ya. Jadi al-adl menurut istilah syariat artinya orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Dengan ungkapan lain, ia adalah orang yang selamat bersih dari berbagai sebab kefasikan. Ya, selamat dari asbab al-fisq. Nah, selamat bersih dari berbagai sebab kefasikan. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang adil, orang yang istiqomah agamanya. Ya. Pada catatan kaki ada keterangan, bisa jadi seseorang telah melakukan suatu kefasikan dan ia telah bertaubat darinya sehingga menghapuskan sifat fasik pada dirinya serta mengembalikannya menjadi seorang yang adil. Jadi tidak boleh berputus asa. Jika terjerumus dalam satu kefasikan, ya tidak boleh berputus asa. Ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuh, taubat yang benar, terpenuhi syarat-syaratnya. Dengan itu seseorang kembali menjadi orang yang adil. Ya, hilang darinya sifat fasik tersebut karena dia telah bertobat darinya. Nah, iya. Terkait ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, persyaratan sifat adil dan kuatnya penglihatan bagi seorang saksi dalam hal ru'yah hilal. Penentuan mulainya puasa Ramadan harus berdasar kepada persaksian ru'yah hilal dari seorang muslim yang adil. Ya, jadi orang kafir tentu saja tidak memiliki sifat ini. Ya, dia kafir sehingga persaksiannya tidak diterima. Begitu pula, demikian pula seorang muslim yang tidak memiliki sifat adil karena dia fasik, persaksiannya tidak diterima. Ya. Dalam hal ini, persaksian seorang pria dan wanita sama, tidak dibedakan. Ya, selama memiliki sifat adil, laki-laki dan wanita sama. Karena ini adalah berita tentang masalah agama, terkait dengan masalah agama. Seperti halnya riwayat, ya, riwayat hadis, ya, seorang pria dan wanita tidak dibedakan. Ya. Selama rawi itu orang yang adil, orang istiqomah, baik dia laki-laki maupun wanita, seorang diri meriwayatkan, diterima riwayatnya. Begitu pula berita tentang ru'yah hilal, karena ini terkait dengan masalah agama. Selama dia adil, istiqomah, baik dia laki-laki maupun wanita, seorang diri, ya, diterima persaksiannya untuk, ya, menandai masuknya bulan Ramadan. Ya, akan dibahas nanti bahwa untuk hilal Ramadan, persaksian satu orang yang adil
Ya, cukup. Beda untuk persaksian munculnya hilal Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Nah, di samping persyaratan sifat adil ini juga dipersyaratkan kuatnya penglihatan. Kuatnya penglihatan ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Jadi yang diakui persaksian yang melihat hilal adalah orang yang adil dan orang yang memang penglihatannya kuat. Nah, masalah kedua, jumlah saksi dalam ru'yah hilal untuk penetapan masuknya bulan-bulan Hijriyah. Ya. Ini yang disyaratkan tadi. Terkait masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat di antara ulama dengan dalilnya masing-masing telah kami uraikan di sini, ya. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan cukup dengan persaksian satu orang muslim yang adil untuk ru'yah hilal Ramadan. Sedangkan untuk ru'yah hilal bulan-bulan selain Ramadan, Syawal dan yang lainnya, dipersyaratkan persaksian dua orang muslim yang adil. Iya. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat ini disebutkan dalam matan oleh penulis yaitu As-Sa'di rahimahullah. Dalil untuk penetapan masuknya Ramadan cukup dengan persaksian satu orang yang adil adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Yang telah kami isyaratkan pada pertemuan sebelumnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, tara'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Tara'an nasul hilal, orang-orang berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku, kata Ibnu Umar, kemudian memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamih. Lantas beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilapori menetapkan untuk berpuasa esoknya dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis ini riwayat Abu Daud. Ya, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, juga dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya, perhatikan pada hadis ini, di antara sekian banyak sahabat radhiyallahu anhum yang berusaha berupaya untuk melihat hilal, ternyata yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil melihat hilal hanya satu orang, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Seluruh sahabat udul. Seluruh sahabat bersifat adil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkedudukan selaku pemerintah. Yang berkedudukan selaku pemerintah kaum muslimin. Persaksian itu diterima. Ya, kemudian Rasulullah SAW berdasarkan persaksian Ibnu Umar menetapkan masuknya Ramadan esok harinya berdasarkan persaksian itu dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ya, yakni pemerintah berkedudukan sebagai pemerintah yang menetapkan dan memerintahkan kaum muslimin, jadi memberi keputusan berdasarkan persaksian itu. Ya. Nah, pada catatan kaki kami terangkan, ya, hadis ini merupakan dalil bahwa persaksian satu orang muslim yang adil untuk ru'yah hilal Ramadan dianggap cukup.
Di samping itu, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pihak yang berwenang menetapkan masuknya Ramadan adalah penguasa atau pemerintah yang ketika itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan persaksian yang sah terhadap ru'yah hilal Ramadan. Ini menunjukkan tidak beresnya ya sebagian golongan ya sebagian ormas yang ingin mengambil alih wewenang pemerintah ini, ingin ikut-ikut memberi keputusan menetapkan masuknya Ramadan atau mengakhiri Ramadan ya, menyelisihi keputusan pemerintah. Ya, lebih tidak beres lagi penetapannya berdasarkan hisab yang merupakan bid'ah. Ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan semuanya sudah tahu golongan yang dimaksud. Nah, ini untuk penetapan masuknya Ramadan. Untuk penetapan masuknya bulan-bulan Hijriyah ya secara umum, yakni Syawal dan yang lainnya ya, dibutuhkan persaksian berapa orang? Minimalnya dua, tidak cukup satu. Ya, menurut pendapat ini. Iya. Terdapat dua hadis yang lain yang menunjukkan hal ini. Yaitu yang pertama hadis Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Hadis Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab rahimahullah yang meriwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghamma 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 illa ay yashhada shahidani, fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru." Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan dan berbukalah kalian mengakhiri Ramadan karena terlihatnya hilal Syawal. Jika hilal tertutup, tidak jelas atas kalian, sempurnakanlah jumlah Sya'ban menjadi 30 hari kecuali jika ada dua orang yang bersaksi melihat hilal. Jika ada dua orang yang bersaksi melihat hilal, hendaklah kalian berpuasa memasuki Ramadan dan berbuka mengakhiri Ramadan. Ya, hadis ini riwayat Ahmad dan yang lainnya yang disahihkan oleh Al-Albani. Hadis yang kedua hadis Amir, hadis Amir yakni gubernur kota Makkah. Ya, ketika itu yakni Al-Harith ibn Hatib. Al-Harith bin Hatib radhiyallahu anhu. Al-Harith bin Hatib radhiyallahu anhu berkata, "Ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'yati fa in lam narahu wa shahida shahida adlin nasakna bi syahadatihima." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan perintah kepada kami agar kami beribadah berdasarkan hilal yang terlihat. Namun jika kami tidak melihatnya dan terdapat dua saksi yang adil yang menyaksikan hilal, kami pun beribadah berdasarkan persaksian keduanya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ad-Darqutni, dinyatakan sahih oleh Ad-Darqutni dan Al-Albani. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita dengar, hadis Ibnu Umar jelas merupakan nas yang menunjukkan secara pasti bahwa penetapan masuknya Ramadan cukup dengan persaksian satu orang yang adil. Ya. Ini tersurat secara langsung dalam teks hadis. Ini jelas. Hadis Abdurrahman bin Zaid dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis Al-Harith bin Hatib radhiyallahu anhu, keduanya menyiratkan bahwa penetapan masuknya seluruh bulan harus berdasarkan persaksian dua orang yang adil.
Tidak cukup satu orang. Ya. Ini tersirat. Ya, untuk penetapan masuknya seluruh bulan termasuk Ramadan harus berdasarkan persaksian 2 orang yang adil, tidak cukup 1 orang. Ya, tentu saja lebih kuat apa yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar untuk bulan Ramadan karena itu tersurat secara langsung. Persaksian Ibnu Umar 1 orang cukup. Persaksian Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau 1 orang bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata diterima. Ini lebih didahulukan daripada apa yang disiratkan oleh kedua hadis setelahnya. Yang demikian untuk Ramadan cukup 1 orang yang adil diterima persaksiannya. Namun untuk selain bulan Ramadan, untuk Syawal dan yang lainnya, tentu saja kita mengambil apa yang disiratkan oleh kedua hadis setelahnya, bahwa dibutuhkan persaksian berapa orang? 2 orang yang adil. Ya. Pendapat ini lebih kuat insyaallah taala. Ya. Pendapat yang merincikan ini lebih kuat. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang lain yang mengatakan untuk selain bulan Ramadan, juga cukup persaksian 1 orang. Untuk selain bulan Ramadan juga cukup persaksian 1 orang. Ya, wallahu alam. Pendapat ini lemah, memiliki kelemahan, ya. Karena pendapat ini berdasar dengan kias, ya, lebih kuat pendapat yang pertama yang telah kita dengar. Untuk Ramadan cukup 1 orang, ya. Untuk selain Ramadan harus 2 orang. Baik. Berikutnya berita ru'yah hilal di hadapan fakta, perbedaan matla', kemunculan hilal. Ya. Yang dimaksud dengan matla' adalah kemunculan hilal. Terkait dengan fakta adanya perbedaan matla', ya, yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, terkait dengan hal ini dikaitkan dengan berita ru'yah hilal. Masalah ini butuh dibahas. Ya. Masalah pertama, sejauh mana keharusan negara-negara di dunia dalam menetapkan masuknya bulan dan mengakhirinya berdasarkan penerimaan berita terlihatnya hilal di suatu negara. Jika telah ditetapkan terlihatnya hilal, baik Ramadan maupun Syawal pada suatu negara, apakah seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang mendengarnya wajib untuk berpuasa ataupun mengakhiri puasa? Ya, berdasarkan hal itu. Ya, jika ada satu negara, misalnya Arab Saudi, ya, di sana ada yang bersaksi melihat hilal, baik Ramadan misalnya maupun Syawal. Persaksiannya ternyata diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian pemerintah memutuskan besok Ramadan. Pemerintah memutuskan besok 1 Syawal, Idul Fitri. Bagaimana dengan negara-negara lainnya yang mendengar penetapan, ya, kerajaan Arab Saudi tersebut? Bagaimana dengan negara-negara Muslim di seluruh belahan dunia yang mendengarnya? Apakah wajib mengikuti itu, ya, atau tidak? Masalah ini diperdebatkan oleh ulama dengan perselisihan pendapat yang kuat. Ya, ada 2 mazhab di kalangan ulama dalam masalah ini. Yang pertama, mazhab Syafi'i menyatakan tidak wajib menetapkan terlihatnya hilal selain kaum muslimin yang telah melihatnya.
dan kaum muslimin yang telah mendengar beritanya yang memiliki matla' kemunculan hilal yang sama dengan mereka. Adapun yang berbeda matla', berbeda kemunculan hilal, tidak wajib untuk mengikuti. Ya, apa yang ditetapkan di negara lain tersebut karena berbeda matla'. Ya. Jadi untuk negara tetangganya yang berdekatan yang dianggap satu matla', ya, satu kemunculan hilal, wajib mengikutinya. Tetapi negara yang jauh yang dianggap matla'nya kemunculan hilalnya sudah berbeda, tidak wajib mengikutinya. Ya. Punya ru'yah sendiri karena matla'nya berbeda. Ya, ini mazhab Syafi'i. Mazhab ini yang dianut oleh pemerintah kita. Mazhab ini yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Ya. Ini yang mereka jalankan. Yang kedua, mazhab jumhur, mayoritas ulama, menyatakan wajib bagi seluruh negara di dunia yang telah mendengar berita terpercaya tentang terlihatnya hilal di suatu negara untuk menetapkannya. Perbedaan matla', yakni kemunculan hilal, tidak diperhitungkan dan tidak ada pengaruhnya dalam hal ini. Ya. Masing-masing dari kedua pendapat ini telah didukung oleh imam-imam besar. Pendapat yang pertama mazhab Syafi'i didukung, ya, dinisbahkan sebagai pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh As-Sa'di dan Al-Utsaimin. Pendapat yang kedua dipilih oleh Asy-Syaukani, Ibnu Baz dan Al-Albani serta dinisbahkan oleh Al-Albani sebagai pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada kitab Majmu' al-Fatawa. Ya. Kedua mazhab ini berdalil dengan dalil-dalil yang sama, hanya saja dengan pemahaman yang berbeda. Jadi dalil-dalilnya sama, tetapi berbeda dalam memahami dalil-dalil itu. Masing-masing menariknya, ya, kepada pemahaman yang dijadikan, ya, sebagai dalil yang mendukung mazhab mereka. Dalil-dalil itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Al-Baqarah 185. Karena itu barang siapa di antara kalian menjumpai bulan itu, Ramadan, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya. Dalil dari sunnah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan dan berbukalah mengakhiri Ramadan karena terlihatnya hilal Syawal. Riwayat Muslim. Dan hadis yang lain yang semakna dengan ini. Ya. Ini yang menjadi dalil dalam masalah ini. Sebenarnya kita dengar bersama masing-masing penganut mazhab yang berbeda itu, ya, memahami berbeda. Nah, yang mazhab yang pertama memahami bahwa ayat dan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa yang berkewajiban berpuasa hanyalah mereka yang menyaksikan munculnya hilal dan negara tetangganya yang berdekatan yang satu matla', satu kemunculan hilal, dianggap menyaksikan masuknya Ramadan. Ya. Berarti berpuasa berdasarkan ru'yah hilal. Adapun yang jauh, negara yang jauh yang berbeda matla' kemunculan hilalnya, tidak masuk dalam perintah ini. Sedangkan mazhab yang kedua yang mengatakan tidak ada perbedaan matla'. Seluruh negara di dunia matlaknya satu, kemunculan hilalnya satu, mengatakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala merintahkan secara umum barang siapa menyaksikan bulan Ramadan ya hendaknya berpuasa. Jika sudah ada satu ya negara yang menetapkan ya berarti itu sudah bulan Ramadan. Ya, itu untuk seluruh negara di dunia. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, berpuasalah kalian karena melihatnya. Melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian mengakhiri Ramadan karena melihatnya, melihat hilal Syawal, dan sudah dilihat di satu tempat, di satu negara, itu untuk semuanya. Nah, karena tidak ada perbedaan matla'. Ya, ini perbedaan pendapat yang ada di antara ulama. Yang terkuat menurut kami, wallahu a'lam, di antara dua pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan matla'. Tidak ada perbedaan matla'. Ya, seluruh negara di dunia matla'nya kemunculan hilalnya satu. Ya. Nah, ada satu riwayat yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang kami sebutkan pada halaman 48, ya, yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mendukung pendapat yang mengatakan adanya perbedaan matla'. Namun hadis ini ya tidak cukup ya, dan telah dijawab oleh Imam Asy-Syaukani dan Al-Albani sebagaimana kami sebutkan di sini. Nah, secara lengkap ya keterangannya bisa disimak ya dalam buku ini. Yang terpenting sekarang dari segi amaliyah ya dalam hal beramal ya terkait dengan apa yang telah kita dengar ini. Apakah berarti kemudian jika kita berpendapat bahwa matla' hanya satu, tidak ada perbedaan matla'? Ketika kita mendengar berita kerajaan Arab Saudi atau pemerintah Yaman telah menetapkan besok Ramadan, ternyata negeri kita ya Indonesia yang telah kita dengar tadi bahwa pemerintah kita menganut madhab Syafi'i bahwa ada perbedaan matla'. Artinya pemerintah kita tidak akan memperhatikan penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Yaman karena dianggap jauh dan beda matla'. Ya. Pemerintah Indonesia jika tidak melihat hilal malam itu akan menyempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30. Begitu pula jika itu Ramadan akan menyempurnakan hitungan Ramadan menjadi 30. Meskipun di negara Arab Saudi atau yang lainnya yang jauh yang dianggap berbeda matla' sudah memberi keputusan. Nah, yang mana yang kita ikuti sekarang? Jika kita meyakini bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan matla', sebagaimana disebut oleh jumhur ulama, berarti kita mengikuti Arab Saudi misalnya atau pemerintah Yaman atau negara-negara lainnya yang telah memutuskan, padahal pemerintah kita belum memutuskan, berarti kita menyelisihi pemerintah kita. Ya, pemerintah pusat. Yang berarti kita akan menyelisihi jumhur mayoritas kaum muslimin di negeri ini ya, karena mengikuti ru'yah hilal yang telah diputuskan, telah ditetapkan di negara yang lain. Ya, jika kita mengikuti pendapat yang roji tadi, ataukah kita mengikuti keputusan pemerintah kita, meskipun kita berkeyakinan bahwa pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan matla'. Ya,
terkait masalah ini kami bahas secara lengkap di sini. Ya, pada halaman 50. Ada peringatan. Kami nukil fatwa Al-Imam Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Kata beliau, sembari berharap menunggu negeri-negeri Islam bersatu dalam urusan ru'yah hilal, saya berpendapat wajib bagi rakyat di setiap negara untuk berpuasa, memulai dan mengakhirinya bersama dengan pemerintahnya. Tidak boleh terjadi perpecahan dalam negeri tersebut, sehingga sebagian ada yang berpuasa bersama dengan pemerintahnya dan sebagian lainnya berpuasa dengan negara yang lain yang mendahului ketetapan waktu puasa negerinya atau lebih akhir darinya. Hal itu akan menyebabkan meluasnya skala perpecahan pada satu negara, yang hal ini merupakan realitas yang terjadi pada sebagian negeri Arab sejak sekian tahun ini. Wallahul musta'an. Ya, hanya Allah tempat memohon pertolongan. Ini keterangan Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Kemudian keterangan Al-Albani dalam kitab yang lainnya, itu kitab As-Sahihah. Beliau menerangkan bahwa upaya menciptakan kebersamaan pada satu negeri dalam hal memulai dan mengakhiri puasa masuk dalam kaidah mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil. Ya. Iya. Irtikab akhaf ad-dararain istilahnya. Nah, jadi menempuh ya kerusakan yang lebih kecil. Nah, demi untuk mencegah ya mafsadah doror yang lebih besar. Nah, jadi artinya kita diperhadapkan dengan dua mafsadah. Kita diperhadapkan dengan dua mafsadah. Nah, tinggal kita memilih mafsadah yang mana yang kita hindari. Mafsadah yang mana yang kita hindari. Jika kita mengikuti keputusan negara lain dan menyelisihi pemerintah pusat, pemerintah kita mengawali puasa atau mengakhiri puasa berhari raya ya dengan menyelisihi pemerintah pusat, berarti menyelisihi ya mayoritas kaum muslim di negeri ini. Demi mengikuti ru'yah di negara lain, karena kita berkeyakinan yang benar adalah satu matla. Ini mafsadah akan terjadi perpecahan di negara itu. Ya, dalam satu negara ini. Sebagaimana realitas menunjukkan demikian. Ya, tetangga dengan tetangga ramai. Ya, bahkan terkadang saling melecehkan. Karena ada yang masih berpuasa, ada yang sudah berbuka, atau sebelumnya ada yang sudah mulai berpuasa, ada yang belum. Ya, ada yang masih berpuasa, ada yang sudah berhari raya. Ada yang masih pingin sholat tarawih, ada yang sudah mengunci masjid. Kunci masjid diperebutkan. Di beberapa tempat ribut, tidak main-main akibat daripada ini. Nah, ya, kerusakan terjadi di banyak tempat akibat ini. Mafsadah kan? Nah, jika kita meninggalkan apa yang kita yakini tadi, apa yang kita anggap rajih, terkuat dari dua mazhab tersebut, ya, kita dalam hal ini mengikuti pemerintah pusat, pemerintah kita sendiri. Tidak mengikuti keputusan di negara lain. Padahal kita berkeyakinan yang benar satu matla. Kita terpaksa mengalahkan ini. Ya.
Ini mafsadah. Ya. Namun maslahatnya adalah akan menciptakan persatuan di negeri ini. Ya, dalam satu negeri. Jika semua kaum muslimin mengikuti pemerintah pusat, apapun keputusannya, tidak peduli dengan keputusan di negara-negara lain, ya, semuanya bersatu di bawah keputusan ketetapan pemerintah pusat, kaum muslimin di negara itu bersatu. Maka setiap negara, ya, setiap negara jika menjalankan kaum muslimin menjalankan ini, tidak akan terjadi perpecahan dalam satu negara itu. Meskipun negara ini dengan negara lain berbeda. Nah, di antara dua mafsadat tadi, mana yang lebih kecil? Mana mafsadat yang lebih besar? Al-Albani rahimahullah menerangkan bahwa mafsadat terjadinya perpecahan dalam satu negara ini lebih besar. Ya, ini lebih besar. Nah, ini harus dicegah, ini harus diobati. Caranya bagaimana? Mengikuti keputusan pemerintah pusat masing-masing negara, masing-masing kaum muslimin di satu negara mengikuti keputusan pemerintah pusatnya. Itu akan mencegah mafsadat yang besar tadi. Nah, dengan itu insya Allah apa yang kami nukil tadi, di beberapa tempat terjadi perselisihan, ya, pertengkaran mulut, ya, terkadang terjadi pelecehan, ya, bahkan sampai pada tingkatan, ya, tindakan. Ada yang sudah mengunci masjidnya, kemudian disimpan kuncinya, ada yang masih mau sholat tarawih. Nah, ini semua insya Allah akan berakhir dengan apa yang kita dengar. Jika semuanya mengikuti pemerintah pusat, selesai. Ya, perpecahan itu akan tercegah, tidak akan terjadi. Nah, ini fatwa Al-Albani rahimahullah. Senada dengan ini, fatwa Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz, sebagaimana termuat dalam kitab Fatawa Al-Lajnah, setelah memaparkan perselisihan pendapat di kalangan ulama seputar permasalahan ini. Al-Lajnah mengatakan pada fatwa mereka, manakala para imam ahli fikih yang di masa lalu berbeda pendapat dalam masalah ini, dan masing-masing memiliki dalil, jika telah terdapat berita di sisi kalian, baik melalui siaran media maupun yang lainnya, ya, baik melalui siaran media maupun yang lainnya, telah terlihatnya hilal di luar matlak kalian, hendaklah kalian mengembalikan urusan ini, berpuasa atau tidaknya, kepada pemerintah pusat, penguasa tertinggi di negeri kalian. Mereka menetapkan untuk mulai berpuasa atau tidak, wajib bagi kalian untuk menaatinya, karena keputusan pemerintah akan memupus perbedaan pendapat yang terjadi pada hal semacam ini. Dengan demikian akan tercipta kesatuan ketetapan dalam hal memulai puasa dan tidaknya, karena mengikuti keputusan pemimpin negeri kalian, ya, karena mengikuti keputusan pemimpin negeri kalian, serta akan hilang segala permasalahan. Nah, Al-Lajnah Daimah juga menyatakan dalam kitab Fatwa Al-Lajnah pada halaman yang lain, wajib bagi siapapun yang tidak melihat hilal pada matla' mereka, baik cuaca cerah maupun tidak, untuk menggenapkan jumlah bulan menjadi 30 hari, jika tidak ada pula selain mereka yang melihat hilal pada matla' lainnya. Namun jika sampai kepada mereka berita ketetapan terjadinya ru'yah hilal di luar matla' mereka, mereka wajib mengikuti keputusan pemerintah pusat, penguasa tertinggi yang muslim di negeri mereka, dalam hal memulai puasa dan mengakhirinya. Sebab keputusan pemerintah pada masalah semacam ini akan menyingkirkan perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai diperhitungkannya perbedaan matla' atau tidak. Ya, sudah dua fatwa. Al-Albani, Ibnu Baz bersama dengan Al-Lajnah Daimah. Yang ketiga, fatwa Ibnu Utsaimin. Hal yang selaras dengan ini juga dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin pada kitab Majmu' Ar-Rasail. Ya, setelah menyebutkan perbedaan pendapat yang ada
dalam memilih pendapat diperhitungkannya perbedaan matlak, beliau berkata, akan tetapi hal ini hak, yaitu hak menetapkan adanya perbedaan matlak atau tidak, ya, tertuju kepada pemerintah penguasa. Tertuju kepada pemerintah, kepada penguasa. Jadi pembahasan yang kita dengar tadi, apakah hanya satu matlak atau ada perbedaan matlak, bahwa ada dua mazhab, hak, ya, untuk menetapkan adanya perbedaan matlak atau tidak, ini tertuju kepada siapa? Bukan tertuju kepada, ya, setiap orang, tapi tertujunya kepada pemerintah, kepada pemerintah pusat. Nah, ini keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Adapun bagi masyarakat, kata beliau, adapun bagi masyarakat, mereka wajib mengikuti keputusan pemerintah mereka. Berarti kalau pemerintah pusat menurut pendapat mereka, ya, ada perbedaan matlak, kemudian keputusan-keputusan mereka dibangun di atas mazhab tersebut, masyarakat tinggal mengikutinya. Begitu pula jika pemerintah berpendapat matlaknya satu untuk seluruh dunia dan membangun keputusan-keputusannya berdasarkan itu, masyarakat tinggal mengikutinya. Ya. Dan demikian selesai, ya, permasalahan ini. Kembalikan kepada ketetapan keputusan pemerintah pusat. Nah, fatwa-fatwa tersebut, kelanjutannya, fatwa-fatwa tersebut semakna dengan pernyataan Ibnu Abil Izz. Ibnu Abil Izz pada kitab Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahwa nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah berikut ijma' telah menegaskan bahwa pemerintah, penguasa harus ditaati pada perkara-perkara ijtihad. Ya. Pada perkara-perkara ijtihad, pemerintah, penguasa harus ditaati. Nah, permasalahan kita sekarang ini perkara ijtihad. Ijtihad untuk memilih apakah ada perbedaan matlak atau tidak. Ya, pemerintah punya hak berijtihad dalam hal ini. Ternyata kita mengetahui bahwa ijtihad pemerintah kita dalam hal ini memilih pendapat ada perbedaan matlak. Itu ijtihad mereka. Ya. Patut dihargai. Iya. Kemudian mereka alhamdulillah berusaha setiap tahun berijtihad, menjalankan tugas kewajiban, merupakan wewenang mereka, ya, mengutus petugas-petugas untuk berupaya melihat hilal, untuk menetapkan mulai Ramadan atau berakhir Ramadan. Kemudian mereka mengambil keputusan berdasarkan ijtihad mereka. Ya, patut dihargai. Ijtihad mereka harus kita taati. Apa yang mereka putuskan, kita mengikuti. Apa yang mereka putuskan, kita sebagai masyarakat mengikuti. Ya. Masalah ijtihad mereka benar atau salah, jika ijtihad mereka benar, ya, jika ijtihad mereka salah, kembalinya kepada mereka. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini kewajiban mereka benar-benar berijtihad dan tidak, ya, bermain-main dalam masalah ini. Ya, alhamdulillah yang kita ketahui pemerintah kita melakukan upaya ru'yah hilal. Nah, baik. Kami nyatakan di sini pada halaman 53 akhirnya ya, fatwa-fatwa dari Asy-Syaikh Al-Albani, Al-Lajnah Daimah dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin seluruhnya bertemu pada madhab ketiga dalam permasalahan ini, yang menyatakan bahwa masyarakat harus mengikuti keputusan pemerintah penguasa negeri mereka.
Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun." Berpuasa dilakukan pada hari kalian semua berpuasa. Berbuka, merayakan Idul Fitri dilakukan pada hari kalian semua berbuka. Merayakan hari Idul Adha dilakukan pada hari kalian semua merayakan kurban. Hadits ini riwayat At-Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Artinya, makna hadits ini, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan bersama seluruh masyarakat muslimin. Ya. Ramadan bersama serentak, Idul Fitri bersama serentak, Idul Adha bersama serentak. Bagaimana ini bisa tercipta? Supaya bisa serentak, bagaimana caranya? Bagaimana bisa terwujud? Hal itu hanya bisa terwujud jika dilakukan bersama pemerintah pusat. Jika seluruh masyarakat kaum muslimin di negeri itu mengikuti pemerintah pusatnya, itu akan terwujud serentak semuanya. Iya kan? Nah, berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis ini, semakin jelas sekarang, semakin tampak, kekokohan fatwa Al-Albani, Al-Lajnah Daimah dan Al-Utsaimin yang telah kita dengar bersama. Dan dengan itu, akan tercipta kemaslahatan masyarakat umum, persatuan mereka, serta tercegah bahaya kerusakan, perselisihan dan perpecahan akibat menyelisih ketetapan pemerintah. Dan terciptanya kemaslahatan masyarakat umum, terciptanya kemaslahatan masyarakat umum, persatuan masyarakat umum, tercegahnya bahaya kerusakan, perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Hal itu adalah urusan yang lebih penting untuk didahulukan daripada urusan yang hanya merupakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, organisasi tertentu. Wallahul muwaffiq. Kita selesai dari masalah ini. Masalah kedua, masalah ini bisa disimak dalam buku ini, Yang masalah ini hanya akan terkait dengan orang-orang tertentu yang mungkin akan melakukan safar ke luar negeri. Yaitu apabila dia memulai puasa di suatu negeri lalu melakukan safar ke negeri yang lain yang berbeda awal puasanya. Bagaimana cara dia bersikap dan beramal, bisa disimak lengkapnya pada buku ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, hukum ru'yah hilal seorang diri pada halaman 56. Yaitu masalah apabila ada orang yang melihat hilal. Dia melihat hilal Ramadan atau Syawal seorang diri, sedangkan penguasa negerinya, pemerintahnya tidak menerima persaksiannya. Terkadang terjadi seperti itu. Ada orang yang ikut. Dia bukan petugas resmi dari pemerintah. Namun dia juga ikut. Dia berupaya untuk melihat hilal. Nah, dari organisasi tertentu misalnya. Ternyata dia melihat. Menurut persaksiannya dia melihat. Kemudian dia pun berupaya bersaksi di hadapan pemerintah. Bersaksi bahwa dia melihatnya. Tetapi pemerintah menolak persaksiannya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang itu? Sementara dia yakin. Karena sudah melihatnya sendiri. Dengan mata kepalanya sendiri. Namun persaksiannya ditolak oleh pemerintah. Sehingga pemerintah memberi keputusan yang lain. Apakah dia beramal sesuai dengan ru'yahnya yang dia yakini tersebut? Meskipun menyelisih pemerintahnya? Atau bagaimana?
Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Ya, kesimpulannya yang benar ya adalah pendapat yang pada buku ini kami nukil sebagai pendapat yang kedua. Pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz, bahwa orang itu wajib memulai puasa bersama masyarakat negerinya dan mengakhiri puasa bersama mereka juga. Tidak menyelisihi ya keputusan pemerintah pusat. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun." Al-hadis. Kita dengar hadisnya secara lengkap tadi. Berpuasa dilakukan pada hari kalian semua berpuasa, berbuka merayakan Idul Fitri dilakukan pada hari kalian semua berbuka, dan seterusnya. Sampai akhir hadis yang telah kita dengar lengkapnya tadi. Ya. Jadi jangan beramal sendiri, menyelisihi ya kaum muslimin di sekitarnya yang beramal bersama dengan pemerintah. Karena berpuasa dilakukan pada hari kalian semua berpuasa, ini bersama pemerintah pusat. Berbuka merayakan Idul Fitri dilakukan pada hari kalian semua berbuka, ya, berhari raya bersama pemerintah pusat. Nah, mungkin ada yang bertanya, tetapi dia sendiri sudah melihatnya, yakin. Bagaimana ini? Jawabannya kami terangkan di sini. Ya, setelah kami menyebutkan menurut kami pendapat inilah yang benar, meskipun hilal menurut indera penglihatan orang itu benar-benar terlihat, tetapi hilal yang dilihatnya itu secara hukum syariat tidak dianggap. Meskipun hilal menurut indera penglihatan orang itu benar-benar terlihat, yakin dia, tetapi hilal yang dilihatnya secara hukum syariat tidak dianggap. Ya. Kenapa? Karena hal ini adalah urusan pemerintah yang menetapkan dan memutuskan. Ya. Hal ini karena urusan mengawali dan mengakhiri Ramadan bukan urusan individu yang setiap orang berhak beramal sendiri-sendiri, bukan. Ya, urusan ini bukan urusan masing-masing orang beramal sendiri-sendiri, bukan. Ya, ini adalah urusan kaum muslimin secara umum yang diatur oleh pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika para sahabat kaum muslimin ya berlomba-lomba berupaya untuk melihat hilal, ternyata yang melihat cuma siapa? Ibnu Umar sendiri. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Bersaksi di hadapan Rasulullah SAW yang berkedudukan selaku pemerintah, penguasa. Persaksiannya diterima, kemudian Rasulullah SAW selaku penguasa, selaku pemerintah memutuskan, menetapkan dan memerintahkan kaum muslimin semuanya berpuasa esoknya berdasarkan persaksian itu. Ya, jelas sekali pada hadis ini bahwa hak untuk memutuskan masuknya Ramadan dan mengakhirinya adalah hak penguasa negeri. Nah, jadi ini yang benar, insyaallah taala. Lain halnya, kami sebutkan di sini pada buku ini, lain halnya, berbeda halnya jika ia berada sendirian pada suatu daerah yang tidak ada masyarakatnya. Ya. Terpisah jauh ya, di satu tempat yang tidak ada masyarakat di sana. Nah, hidup seorang diri. Ya. Atau sekelompok orang yang minoritas di negeri non-muslim. Dia minoritas di negeri non-muslim. Nah, di sana ada sekelompok orang misalnya minoritas di negeri non-muslim. Pemerintahnya bukan pemerintah muslim, pemerintah kafir. Ya, berarti mereka sekelompok orang itu berpuasa jika melihat hilal. Ya, mereka berusaha melihat hilal. Jika mereka melihatnya, mereka berpuasa berdasarkan itu atau mengakhiri berdasarkan itu. Atau mereka mendengar berita terlihatnya hilal di salah satu negeri muslim. Mereka mengikutinya. Karena pemerintah yang mereka tempati saat itu bukan pemerintah muslim. Nah, pembahasan terakhir pada bab ini halaman 58, terlambat mendengar berita masuknya Ramadan
Ya, dan ini telah dibahas sebelumnya, ya. Dan kami kira itu cukup, ya. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dibaca keterangannya pada buku ini. Nah, kita masuk ke bab yang keempat. Nah, ketentuan niat berpuasa. Ketentuan niat berpuasa. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa yajibu tabyitun niyyati li siyamil fardhi, wa amma an-naflu fayajuzu bi niyyatin minan nahar." Wajib menetapkan niat di malam harinya sebelum waktu subuh untuk pelaksanaan puasa wajib. Adapun untuk puasa sunnah diperbolehkan berniat di siang harinya. Ya, ini matan disebutkan Imam As-Sa'di rahimahullah pada bab ini. Keterangannya, pertama, niat adalah amalan kalbu, amalan hati. Ya, oleh karena itu yang benar tidak disunnahkan melafadzkan niat dengan lisan pada ibadah apapun. Ya, suatu perkara yang dianggap agama padahal tidak pernah diajarkan, diyakini sebagai agama yang akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu adalah perkara baru dalam agama. Ini yang dikenal dengan istilah bid'ah yang tercela. Seluruh bid'ah dalam agama tercela dan tertolak. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, riwayat muttafaq alaihi dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama ini yang bukan darinya, perkara itu tertolak. Riwayat Muslim lafaznya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini, amalannya tertolak. Di antara bid'ah yang tercela dan tertolak yang dilakukan oleh banyak orang adalah melafadzkan niat pada ibadah puasa dan ibadah lainnya, ibadah puasa, ibadah sholat, ya, dan yang lainnya. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunannya, berarti itu perkara baru yang diada-adakan, ya, oleh mereka, dan itu bid'ah. Ya. Apa yang mereka lakukan itu melafadzkan niat untuk suatu ibadah. Hal ini pembahasan kita adalah puasa, yang mengatakan misalnya nawaitu shauma ghadin ila akhiri. Aku berniat berpuasa esok hari dan seterusnya, melafadzkan niatnya. Ya, amalan tersebut tercela dan tertolak, tidak dinilai. Ya, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpahala. Bahkan itu tercela. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mencontohkan sama sekali melafadzkan niat pada ibadah puasa dan yang lainnya. Begitu pula para sahabat. Ya. Adapun talbiyah, kami terangkan di sini, adapun talbiyah yang dibaca pada ibadah haji, seperti mengatakan Allahumma labbaika hajjan. Ya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji, atau semacamnya. Ini bukan niat, ya, bukan melafadzkan niat. Ini tergolong zikir yang disyariatkan pada ibadah haji. Orang kalau mau berhaji atau berumrah, dia melakukan persiapan, ya, mandi, bersih-bersih, ya, mengenakan pakaian ihram, ya, mengharumi pakaian ihramnya sebelum berihram. Persiapan. Ketika sudah di miqat, tempat yang ditentukan harus berihram dari situ, tidak boleh melewatinya. Dia pun berniat. Berniat untuk berihram tergantung apa yang dia niatkan. Kalau dia berniat untuk berhaji, dia niatkan dalam kalbunya untuk berhaji. Jika dia berniat untuk berumrah, dia niatkan dalam kalbunya untuk berumrah. Itu niat.
Dengan itu berarti dia sudah berihram. Setelah itu disunnahkan, mustahab hukumnya bagi orang yang telah berniat ini tadi, telah berniat berihram, untuk berzikir. Ya, zikirnya adalah jika niat dia yang telah dia niatkan adalah haji, maka disunnahkan berzikir membaca Allahumma labbaika hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Jika ihram yang dia niatkan adalah umrah, dia disunnahkan untuk berzikir membaca Allahumma labbaika umratan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Iya. Jadi itu bukan melafadzkan niat. Maknanya bukan ya Allah, aku berniat untuk berhaji. Ya Allah, aku berniat untuk berumrah. Bukan begitu maknanya. Maknanya aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Jadi bukan melafadzkan niat. Itu zikir yang disyariatkan. Adapun niatnya dalam hati, dalam kalbu. Ya. Kesimpulannya ada di samping apa yang telah kita dengar, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mengetahui apa saja yang terbetik dalam kalbu seseorang. Ya, tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dikabari apa yang diniatkan seseorang. Jadi kesimpulannya ada dua dalil, ada dua hujjah yang menunjukkan niat tempatnya dalam kalbu dan tidak boleh dilafadzkan dengan lisan. Melafadzkannya dengan lisan adalah bid'ah. Yang pertama, melafadzkan niat adalah perkara bid'ah dalam agama ini, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pertama, tidak bolehnya melafadzkan niat dengan lisan. Karena melafadzkannya dengan lisan adalah perkara bid'ah dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang terbetik dalam kalbu setiap hambanya, sehingga tidak butuh dikabari tentang niat yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya ketentuan niat puasa wajib. Masalah pertama, waktu penetapan niat berpuasa wajib. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum tabyid an-niyah, istilahnya. Tabyid an-niyah yaitu penetapan niat puasa di malam hari sebelum tibanya waktu subuh. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang rajih, yang benar di antara dua pendapat itu adalah pendapat yang mengatakan, itu pendapat pertama dalam yang kami sebutkan dalam buku ini, bahwa seseorang yang akan berpuasa wajib harus menetapkan niat puasanya di malam hari sebelum tiba waktu subuh. Ya, ini hukumnya wajib dan termasuk syarat sahnya pelaksanaan puasa wajib. Ya, ini pendapat yang benar. Dalilnya hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan itu hanyalah dilakukan dengan niat dan setiap orang hanyalah mendapatkan ganjaran dari apa yang diniatkannya. Muttafaq alaih. Hadis ini merupakan dalil yang bersifat umum, dalil secara umum bahwa seluruh ibadah dipersyaratkan harus dikerjakan dengan niat. Ya, termasuk ibadah puasa. Lebih dari itu, ada riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha mengatakan, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak membulatkan tekad untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar, subuh, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Jelas pada hadis ini, barang siapa tidak membulatkan tekad, tidak berniat untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar, subuh, tidak sah puasanya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ahli hadis, apakah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan istilah marfu', ya, disebutkan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang benar ini ucapan Hafsah. Ya.
yakni athar mauquf. Nah, ini perbedaan yang ada di antara ahli hadis. Ya. Ya. Pakar-pakar ahli hadis, ya, pakar-pakar hadis, ahli hadis yang terdahulu seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai, supaya kami terangkan pada catatan kaki, ya. Mereka menyatakan bahwa yang benar pada riwayat hadis ini adalah riwayat yang mauquf, ucapannya Hafsah, bukan ucapan Rasulullah SAW. Ya. Sebagian pakar hadis yang lainnya, ya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Ibnu Hazm dan Al-Albani mengatakan bahwa ini riwayat yang marfu' dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kami katakan di sini bahwa para imam besar dalam ilmu ilal penyakit hadis seperti Ahmad, Al-Bukhari, Abu Hatim dan yang lainnya telah disebutkan yang mengatakan yang benar pada periwayatan hadisnya adalah mauquf dari ucapannya Hafsah, ya, radhiyallahu anha, ini lebih pantas didahulukan. Ya. Dengan demikian, ini adalah athar mauquf ucapan Hafsah radhiyallahu anha. Namun ini bersama dengan athar yang lainnya yang disebutkan di sini pada halaman 64, athar Ibnu Umar dan athar Aisyah radhiyallahu anhum yang semakna dengannya. Berarti ada 3 athar, ada 3 ucapan sahabat, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, kedua Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan Aisyah radhiyallahu anha. Ketiga athar ini, ya, dari ucapan sahabat tersebut, ya, menguatkan pendalilan dengan keumuman makna hadis Umar yang telah disebutkan tadi. Ya. Ya. Dalam hal ini disebutkan oleh Ibnu Hazm, ya, sebagaimana pada catatan kaki nomor 2, ya, mereka adalah 3 orang dari kalangan sahabat yang sama sekali tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi mereka. Nah, jadi kuat pendapat ini, yakni pendapat yang mengatakan bahwa puasa wajib syaratnya harus diniatkan sejak malam harinya sebelum terbit fajar. Nah, adapun yang mengikuti ijtihad Al-Albani dan ulama sebelumnya yang mengatakan bahwa hadis Hafsah tadi itu adalah sabda Nabi SAW, ya, semakin jelas lagi. Karena jika berkeyakinan bahwa itu sabda Nabi SAW, berarti Nabi SAW telah menegaskan barang siapa tidak membulatkan tekad untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar subuh, tidak sah puasanya. Nah, ya, dan secara makna kita sudah mendengar definisi puasa, bahwa puasa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya sejak dari terbitnya fajar. Bagaimana ini bisa terrealisasi? Mulai dari terbitnya fajar sudah menahan. Ini bisa terrealisasi jika sudah berniat sebelumnya. Jadi sebelum terbit fajar sudah berniat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan, minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Benang di sini maknanya warna putih dan warna hitam, yaitu fajar. Ya. Nah, yang putih maksudnya terangnya, ya, fajar siang, dan warna hitam maksudnya sisa-sisa gelapnya malam. Nah, pada ayat ini diperintahkan, diizinkan, ya, makan dan minum hingga terbit fajar. Diperintahkan bahwa jika sudah terbit fajar sudah harus berpuasa, sudah tidak boleh makan dan minum.
dan semisalnya. Sudah harus menahan. Berarti niat berpuasa harus ada sejak malamnya sebelum terbit fajar. Ini jelas. Ya, pendapat ini yang benar. Masalah kedua, halaman 66, intensitas niat untuk puasa Ramadan. Apakah cukup satu kali niat saja untuk puasa 1 bulan ataukah harus berniat setiap hari? Ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat, pendapat pertama mengatakan untuk puasa wajib yang dilaksanakan berturut-turut seperti halnya puasa Ramadan, 1 kali niat untuk berpuasa sebulan Ramadan cukup untuk mewakili seluruh pelaksanaan puasa dalam sebulan Ramadan tanpa perlu berniat setiap harinya. Jadi di malam hari pertama Ramadan sudah berniat untuk berpuasa sebulan penuh. Sudah berniat berpuasa sebulan penuh. Ya, itu sudah mewakili sampai akhir Ramadan. Nah, kecuali, menurut pendapat ini, kecuali jika ia sempat memutus puasa di antara hari-hari Ramadan karena udzur, sakit atau safar, ya, ketika dia sudah sembuh dari sakitnya, kemudian akan berpuasa lagi. Ketika dia sudah mukim, sudah pulang dari safar, mungkin dia hendak berpuasa, ya, dia harus memulai niat kembali, ya, untuk esok harinya dan hari-hari setelahnya terwakili dengan itu. Ya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa pada puasa Ramadan diwajibkan memperbarui niat puasa setiap hari. Jadi setiap hari butuh dipersyaratkan harus ada niatnya masing-masing di malam harinya. Tidak bisa diwakili dengan niat di malam pertama untuk sebulan penuh. Nah, alasannya puasa di hari-hari Ramadan adalah ibadah-ibadah yang berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan antara satu puasa dengan lainnya. Sebagai bukti, jika puasa di hari itu batal, hal itu tidak mengaruhi keabsahan puasa di hari sebelumnya. Ya, jika batal hari itu, hari-hari yang lain tidak ada kaitannya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap hari puasa berdiri sendiri, berarti harus ada niatnya masing-masing. Ya, ini pendapat jumhur. Wallahu alam. Ya, yang kami anggap rajih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua, bahwa setiap hari puasa harus ada niatnya masing-masing di malam harinya. Tidak bisa terwakili di awal Ramadan, di malam pertama Ramadan. Ya, ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Wallahu a'lam. Masalah ketiga, niat berpuasa antara menentukan hukumnya dan jenis puasanya. Nah, niat berpuasa antara menentukan hukumnya dan jenis puasanya. Ya, kita mengetahui bersama bahwa puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya, yang puasa wajib juga berjenis-jenis. Ada puasa Ramadan, ada puasa nadar, ada puasa kafarat. Ya, oleh karena itu wajib menentukan niat untuk melaksanakan salah satu jenis puasa wajib tersebut. Ini wajib. Jadi kalau Ramadan wajib berniat sebelum terbitnya fajar. Niatnya adalah berpuasa esok harinya, ya, dengan niat puasa apa? Puasa Ramadan. Harus dipastikan untuk puasa Ramadan. Iya. Lebih lengkap lagi, di samping meniatkan untuk berpuasa Ramadan, dia juga melengkapinya dengan niat puasa wajib. Ini lebih lengkap. Tetapi jika dia tidak meniatkan hukum wajibnya tadi, hanya mencukupkan dengan niat berpuasa Ramadan, itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau dia meniatkan esoknya dia akan berpuasa Ramadan, secara otomatis itu wajib. Iya. Nah, ini bagi yang sudah
balik. Kalau anak yang masih mumayyiz, ketika dia meniatkan esok harinya akan berpuasa Ramadan, hukumnya pada dia otomatis adalah sunnah. Jadi dengan menentukan, memastikan bahwa niat puasanya adalah puasa Ramadan, ya, itu sudah mewakili hukumnya. Jika mau lebih lengkap lagi, di samping memastikan, ya, jenis puasanya bahwa itu puasa Ramadan, juga dia niatkan, ya, hukumnya wajib, ya, dengan niat berpuasa Ramadan yang hukumnya wajib bagi dirinya. Kalau dia mumayyiz, berniat berpuasa Ramadan yang hukumnya bagi dirinya sunnah. Nah, ya. Nah, terakhir, masalah keempat, hukum puasa seseorang yang berkata, insya Allah besok saya akan puasa. Kalau ada seseorang yang ditanya, ya, di malam harinya ditanya, kemudian dia menjawab, insya Allah besok saya akan puasa. Dia mengatakan insya Allah. Nah, apakah sah puasanya? Karena dia mengatakan insya Allah. Yang benar dalam masalah ini ada rincian. Rincian yang pertama, jika dia mengucapkan dalam keadaan ragu, ya, mungkin karena lemah imannya, sehingga dia masih ragu besok mau berpuasa atau tidak, karena dia orang yang lemah iman, belum mantap dia mau berpuasa atau tidak. Ditanya besok puasa atau tidak, insya Allah, insya Allah, dalam keadaan ragu ini, belum mantap, belum dibulatkan tekadnya. Nah, yang seperti ini hukumnya, ya, puasanya tidak sah. Nah, karena dia belum berniat, belum berazam, belum membulatkan tekadnya. Yang kedua, dia mengucapkan itu dalam keadaan dia sudah bulat tekad untuk berpuasa. Dia sudah berniat, tidak ada keraguan sama sekali. Namun dia mengucapkan itu tujuannya adalah mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terwujud. Ya. Agar benar-benar terwujud puasanya. Dalam keadaan dia sudah berniat, ya, sudah bulat tekadnya. Insyaallah dia ucapkan tujuannya mengharapkan apa? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikan hal itu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya ucapannya itu dia ucapkan mendukung niatnya yang sudah mantap dalam hati, bukan melemahkannya. Ya, ini yang benar dalam masalah ini. Baik. Dengan demikian, ya, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Tersisa pada bab ini pembahasan ketentuan niat puasa sunnah. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tafadhal wa jazakumullah khairan.